Alhamdulillah. Coba dijelaskan lagi bagaimana keluhannya. Keluhannya tuh sering mimpi buruk sih. Sering mimpi buruk. Sering mimpi buruk tuh dari kapan? Dari 2 tahun yang lalu, cuman nggak pernah diambil ini loh, pusing gitu. Cuman lama kelamaan tuh agak aneh juga, kok mimpinya nggak pernah baik. Terus kadang tuh mimpinya gini, lagi tenang-tenang tiba-tiba lagi duduk di makam, lagi Duduk di makam. lagi baring di makam, sering dibawa ke makam. Oke. Ketemu orang-orang udah meninggal? Ketemu orang-orang yang udah meninggal, kayak orang tua udah meninggal, tapi disuruh jangan dekat gitu. Sering ya itu ya? Sering. Kadang lagi mimpi di kuburan tuh kayak orang tua tuh kayak nggak boleh, kayak jauh, suruh jauh-jauh gitu Pak. Oke, jadi sering mimpi ketemu orang meninggal. Sering mimpi tentang makam. Oh, mimpi banjir. Tapi nggak pernah tenggelam, selalu ada yang nyelamatin kayak gitu. Mimpi air ya? Mimpi berenang. Mimpi berenang, Nah, berenang. tapi nggak pandai berenang karena sadar kan nggak pandai berenang, kayak mimpi tapi kayak nengok itu kita yang di dalam mimpi lagi berenang, terus kayak mimpi kena kejar Hujan. buaya, Mimpi binatang. kena kejar buaya, kayak gitu. Buaya ya? Apalagi? Dikelilingin ular, Buaya, ular. kayak gitu mimpinya. Mimpi ketinggian? Mimpi ketinggian tuh jarang, cuman Mimpi jatuh? enggak sih. Mimpi berada di tempat yang tinggi? Selalu di tengah laut. Sering mimpi selalu di tengah laut? Hampir setiap malam mimpinya di air, di sungai, di laut, di sungai, di laut. Tapi selalu diambil sama bapak. Karena waktu saya udah meninggal tuh kayak selalu, terakhir saya mimpi saya di atas kapal yang besar kena ombak. Ini tuh mimpinya 3 hari yang lalu, tapi bapak saya datang gitu kayak kamu nggak bisa berenang, langsung diambil gitu. Sering mimpi air berarti ya? Nah, setiap hari lah maksudnya. Oh iya? Setiap hari mimpi air? Udah hampir sering sih Pak. Kadang cerita sama dia kok mimpinya gitu. Gitu ya maksudnya. Oh, dia biasa cerita ya? Cerita pasti. Gitu, cuman kan mungkin kita mau dapat rezeki banyak kayak air kan, tentunya pikirannya tuh positif aja gitu kan, dibawa positif. Cuman adik tuh kasih tahu kan, teh coba nonton ini, banyak sekali Google kan arti mimpi dari ini. Oh, pas kita ini juga lagi mengalami hal yang tidak baik gitu kan, apa ini ada sangkut pautannya sama mimpi gitu. Kayak kita maksudnya kayak finansialnya kan lagi buruk tuh, tapi itu tiba-tiba gitu. Iya. Terus sering tengkar? Setiap hari. Hal sepele? Hal sepele. Bilang lagi cerita-cerita Kali gitu. masalah kehidupan, masalah rumah tangga, ataupun konteksnya cerita yang lain apa? Tidak ada sebab, tidak ada apa, itu hanya persekian selisih detik gitu. pemahaman, dah. Tapi cepat juga banyaknya gitu. Tidak yang berlalu-lalu gitu. 2 tahun ya? Ada kejadian apa 2 tahun yang lalu? Pertama banget tuh waktu masih tinggal di rumah ini kan, saya dulu tidur di atas waktu kakak ini masih di sini kan. Jadi suami saya tuh pernah mimpi dia tuh dikejar sama ular, digigit kakinya sama ular, terus sampai ininya tuh lepas, nyandung apa Peh? Jadi posisinya itu tidur Pak, kamar di atas tuh kan malam. Lantainya itu tidak datar, jadi dia ada takoan lantai, satu rendah satu tinggi. Jadi posisinya waktu itu malam saya tuh kayak dikelilit banyak sekali ular, tapi tidak digigit nih. Dalam mimpi? Dikerumuni ular gitu, jadi saya kaget, refleks kan, mimpinya itu kayak gitu. Tapi dia teriak. Saya langsung bangun, lari, lompat dari tempat tidur, jalan menuju ke arah, di atas tuh ada, di kamar tidur itu ada sofa Pak. Jadi kamarnya emang agak luas sih. Pas takoan, pas batas antara yang rendah sama yang tinggi itu, nanti kaki saya tersandung. Sandung. Sampai koyak. Saya bangun. Lepas ya bukunya. Jadi benar-benar itulah, mimpinya tuh kayak mengalami gitu. Iya, kayak nyata ya? Kayak nyata. Kalau saya mimpinya memang kayak nyata, jadi kayak bangun tidur tuh capek gitu kayak. Iya. Bangun pagi tuh nggak pernah segar, badannya nggak pernah enak. Jadi kayak benar-benar kita tuh capek gitu bangun tidur. Kayak berada di situ gitu. Yang nonton YouTube yang ini? Yang ini nonton YouTube. Pernah kan ada pasien kayak gini kan? Kalau lihat video-video saya? Iya. Oke, terus maaf. Pekerjaannya apa? Kemarin tuh waktu pada saat itu masih kerja ya Pi, terus Saya sebelumnya di Rokok situ. 2021 saya resign. Apa kerja? Terakhir saya harusnya saya harus pindah supervisor minimal. Supervisor. Oke. Tapi belum sampai ke tahap itu yang udah menghitung hari harusnya pindah. Saya megang nasabah prioritas.
Jadi saya ambil keputusan karena request tadi ada permasalahan di kantor. Jadi saya mundurkan diri waktu itu. Dari situ itu mulai dari semuanya kan anjlok kan, jadi sering terus, dan mimpinya juga dari situ tuh. Sejak dari itu kan saya tinggalnya di rumah depan, mama saya di sini waktu masih hidup kan. Jadi dari sana tuh udah kebawa ke sini. rumah depan. Dulu saya tinggalnya di rumah depan situ. Rumahnya di depan. Rumah saya di depan rumahnya sana. Oh, seberang nih. Seberang sana. Sini orang tua saya. Oh, Saya gitu. tinggal 2021 kan. Saya pindah lagi ke sini. Karena tidak ada yang menempati, adik pada Kakak ini kan enggak di sini. Enggak di sini. Ini kakak nih. Enggak di sini. Kakak nih di mana rumahnya? Di Pal. Walah, Parit Keladi. Penuh misteri itu kan? Keladi, Sungai Keladi. Parit Nanas. Istri enggak kerja? Enggak. usaha aja dulu Pak. Ada usaha? Dulu sempat. 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu udah enggak sih? Jadi Oh, itu udah enggak? enggak. Pas mimpi-mimpi buruk ini udah enggak Udah usaha ya? enggak usaha. Oke. Baik. Nah, sebentar sebelum kita mulai ruqyah ya. Itu mimpi-mimpi yang disebutkan itu, yang saya tahu, itu tanda gangguan. Saya enggak tahu artinya. Kalau nanya arti itu takwil namanya. Saya mimpi ada 7 sapi gemuk, terus ada 7 sapi kurus. Itu artinya apa? Itu nanya takwil. Artinya apa? Yang sering saya sampaikan di YouTube itu tanda-tanda gangguan jin atau tanda-tanda orang kena sihir. Tanda-tanda yang paling sering itu ada 4. Di antaranya orang itu kan sering mimpi buruk. Nah, mimpi buruknya itu biasanya 4. Yang paling sering nih, mimpi tema kematian, air, binatang, ketinggian. Nah, kalau air tadi tuh, kita mau dapat rezeki kali ini kayak air, itu kebalikannya. Kebalikannya. Kalau ada, misalnya gini, kalau ada orang mengirim sihir, kemudian yang muncul dalam mimpi si targetnya itu mimpi air, mimpi hujan, mimpi berenang, mimpi ngeliat lautan, mimpi tenggelam. Sebenarnya itu tuh efek ke kehidupan nyatanya itu kalau khususnya dalam hal finansial, dia biasanya ke situ. Itu seperti kita meraup air. Ini air nih, kita raup, dapat kan? Begitu mau dekat, airnya itu habis. Iya. Jadi orang itu mau dibikin kalau dia punya usaha atau dia secara finansial itu selalu habis. Misalnya dia baru dapat uang, nanti ada musibah, atau ada barang rusak, atau ada barang hilang, atau harus ganti ini, harus beli ini. Tiba-tiba ada keperluan terus beli. Jadi dia tidak bisa mengumpulkan uang. Kesannya tuh gini, biasanya si pasien ini akan merasa gini, ngapa ya kok susah benar mengumpulkan uang? Seolah-olah macam meraup air di tangan. Nah, tuh ngaraup air keluar dari celah-celah nih keluar. Yang kedua, orang itu atau keluarga itu ya, dia dibuat untuk kehidupannya itu tidak bisa konstruktif. Tidak bisa kita misalnya nabung untuk membuat sesuatu atau punya rencana sesuatu terus selalu gagal. Seperti kita membangun di atas air, tidak bisa. Kayak ini, botol ini kan kalau didirikan di atas air tidak bisa, pasti ditenggelam atau jatuh gitu. Nah, Itu yang kita rasakan. itu yang dirasakan. Nah, Jadi kalau kita dapat uang berapapun, sampai hari ini per detik ini baru hari ini kita udah jual rumah ya teh, maksudnya udah habis gitu, maksudnya semuanya kita. Udah itu. Nah, itu pokoknya efek. Udah habis. Kan? Makanya kalau ya orang awam sih karena emang awam kan nggak ngerti karena kalau bagi peruqyah tuh mudah sebenarnya mengidentifikasi itu karena apa yang dialami, karena gini, sihir yang dialami orang itu dia sistematis dan dia itu gini, gangguannya itu terjadi pada saat bangun, pada saat tidur, kemudian menyerang fisik dan menyerang mental. Jadi semuanya sistematis dia. Nah, dan dia tuh ini apa kayak itu sistematis. Jadi kalau nyatanya itu hidupnya gagal terus, nggak bisa mengumpulkan, di mimpinya itu air gitu. Terus kayak mimpi dengan tema kematian tuh seolah-olah mau dibikin mati. Jadi usaha tuh mati. Kalau mau usaha misalnya baru jalan terus mati, bangkrut misalnya.
Terus kalau di badan tuh bangun tidur badan capek, rasanya tuh capek, terus lelah. Kayak abis kayak terjadi dah tuh kayak abis berenang gitu. Itu kan. Terus ndak ada motivasi, malas rasanya tuh. Nah itu. Semangatnya kurang kan. Nah, satu paket lah tuh. Ya, makanya yang muncul di mimpi itu air, yang muncul di mimpi itu tema kematian. Ketemu orang mati, ketemu orang mati. Orang mati. Setiap hari. Dari 2021 Dari dia. Kan lagi sering parah-parah. cerita sama dia kan. Bi lagi tadi malam mimpi gini, tapi kok tiba-tiba lagi baring di makam ya gitu. Mimpi tidur di atas kasur kok tiba-tiba lagi tidur di makam mama ya. Kok itu maksudnya mimpi Iya. itu. Nah, sekarang kalau ini sihir, metodenya bagaimana? Kan metode sihir itu ada beberapa. Sihir itu tidak hanya seperti yang mungkin biasa kita lihat di YouTube atau di TV, habis ruqyah keluarga ada acara gali-gali di depan rumah tuh nanti ketemu pocongan atau itu. Itu iya, itu salah satu metode sihir. Tapi tidak semua sihir kayak gitu. Iya. Tidak semua kayak gitu. Nah, ini tidak tahu nih pakai metode yang mana. Metode sihir tuh bisa jarak jauh. Kalau jarak jauh tuh dari rumah dukunnya. Dikirimnya tuh di rumah dukun. Jadi media sihirnya itu ndak ada di sini. Dia di rumah dukunnya. Misalnya media sihirnya itu foto kita. Itu kan untuk identifikasi aja. Untuk jinnya tuh, jin yang nanti disuruh dukun tuh biar dia tahu orangnya tuh yang mana gitu. Terus nama, mungkin apalagi kalau ada nama sama tanggal lahir, nah itu kan lebih spesifik. Kalau dia pakai metode simbol, kalau untuk menimbulkan efek kematian tuh dia pakai tanah kuburan. Jadi yang di rumah dukunnya itu ada foto, ada tanah kuburan, atau ada kain kafan, atau pakai tulang, atau pakai air bekas cucian jenazah misalnya. Itu media-medianya. Nanti efek yang dimunculkan ke targetnya itu efek kematian, mimpi mati, mimpi makam, kehidupannya itu capek, depres, pikirannya, usahanya mati, ya kayak gitu. Ya itu. Nah, jadi kalau metode ruqyah saya itu kalau memang udah pernah lihat di YouTube saya, ya kayak gitu. Metodenya itu mengutamakan bacaan. Jadi bacaan yang saya bacakan itu ada niatnya. Misalnya untuk menghancurkan sihir, untuk membatalkan tumbal, untuk membatalkan perjanjian, untuk menghancurkan sarang jinnya, untuk menghancurkan media sihirnya gitu. Jadi ndak mikir di mana nih harus dicari nih media sihirnya, ndak kayak gitu. Kita fokuskan aja doa kepada Allah untuk menghilangkan ini ya. Tentunya dengan izin Allah, bukan karena ruqyahnya gitu. Ruqyah ini hanya perantaranya aja. Ya mudah-mudahan lah. Memang belum pernah diruqyah kan? Belum. Selama ini ya? Belum kan Teh? Saya ini ya qadarullah ya, udah 2 tahun. Tadi yang selalu saya ingat tuh perkataan istri ini gini, saya kira itu biasa katanya, mimpi kayak gitu. Jadi selama ini Dia nggak digubris. nggak digubris, Karena dianggap setiap hari biasa. Ternyata itu tanda gangguan gitu. Dan belum pernah diruqyah sama sekali ya, 2 tahun ini ya. Ya udah, Belum pernah. iyalah. Sekarang apa yang dirasakan? Berdebar, dingin. Apa yang dirasakan? Agak nervous aja, Pak. Agak tegang sedikit. Tolong siapkan ke kantongnya. Siapkan memang. Dibuka. Oke, mari kita mulai ruqyahnya. Mari kita sama-sama minta kepada Allah supaya ruqyah ini dimudahkan dan semoga melalui ruqyah ini Allah hilangkan segala gangguannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Apa yang dirasakan? Ini bergerak terus. Nih. Apa lagi? Sebelah sini. Apa yang dirasakan? Keluar dari badan ini jin yang datang lewat sihir untuk menyakiti, untuk membuat bangkrut, untuk menghancurkan keluarga, keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Mau kesurupan ya? Tadi yang ketawa siapa? Oh. Merinding. Astagfirullah. Merinding tak? Ada nih anak-anak. Ya udah. Ya, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam
فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Tolong tepukkan pundak kanannya. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Dah, pergi dari badannya, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Tepuk tengkuknya. Ya, keluar yang tersangkut di leher. Ya, muntahkan, muntahkan. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Apa yang dirasakan sekarang? Nambah. Masih berat enggak? Enggak berat, nambah. Masih gerak-gerak enggak tangannya? Enggak kuat tapi masih. Tapi masih kesemutan. Itu apa? Sebal. Sebal lah. Kepalanya berat? Pinggang? Berdebar? Takut apa benci lihat saya? Enggak ada rasa. Biasa aja. Mukanya kayak rasa kayak tertarik gitu kah? Pengen ketawa. Pengen ketawa ya? Tapi enggak bisa. Kayak pengen ketawa deh. Iya, kayak pengen ketawa kan? Iya. Kayaknya Pengen ketawa tapi enggak jadi. Maksudnya
badannya ngambang antara sadar. Oke. Udah mau lepas insyaallah. Yang penting makhluknya keluar dari badan, itu yang paling penting ya. Dengan izin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-saffati saffa fazajirati zajra fattaliyati dzikra. Inna ilahakum la wahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Minum. Oke, cukup. Minta satu. Apa yang dirasakan sekarang? Kayak berat ya? Ya, berarti dia udah ke atas. Tolong tepuk kepalanya. Keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Iya, keluar. Iya, keluar lewat mulut. Keluar, tinggalkan badan ini. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Iya. Oke. Nih, biar saya aja. Pinjam ini. Ini masih tebal. Maaf ya. Keluar yang di kepala. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya. Datang lewat sihir. Keluar lewat mulut. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja. Yang membuat mudah marah, mudah emosi, yang menimbulkan kebencian, permusuhan dengan suami, keluar semuanya. Keluar yang membuat was-was, yang membuat malas ibadah, iya, keluar. Keluar yang di kepala. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Turun ke mulut, turun ke mulut, keluar lewat mulut. Ya. Ya, muntahan. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Masih. Ada pasien saya muntah pasien anak. Itu kayak kaki 1000. Oh, yang itu tuh. Anak-anak tuh, Pak. Ada lihat di IG saya. Itu anak kecil. Yang masih Kayak kaki 1000 tapi kayak aneh apa? Kaki 1000 itu kan kepalanya biasa kan, kayak dengan ekornya itu sama kan? Itu kayak kepalanya itu agak beda gitu. Tapi masih utuh ular. Masih utuh. Gila, serem. Kalau anak muntah cacing itu masih wajar, mungkin karena cacingan di ini apa? Di saluran cerna. Pas dia muntah keluar cacing itu wajar. Kok kaki 1000 aja lah. Kaki 1000 tuh
Aneh kalau ada di badan, dalam badan. Kaki 1000 tuh. Luwing. Luwing kan? Iya, Luwing. Kaki 1000. Milipet. Ringan dah. Iya. Pandangannya terang. Coba lihat suaminya. Iya. Udah boleh gini dah tuh. Iya. Masih kebas tangannya? Biasanya enggak sih, cuman kayak di dalam sadarnya maksudnya masih mau bergerak. Iya kah? Coba minum lagi. Air rukyah ini. Masa sih udah 2 tahun baru nyadar ini ada something wrong? Sebenarnya tuh dengan suami tuh ada ngomong, Bi, apakah kita kayak gini nih karena orang tapi dia kan bilang, tapi nggak mungkin ini ujian kita suami istri, maksudnya positif gitu kan. Iya, tetap pikir positif lah ya. Mungkin ini ujian kita, oh iyalah mungkin, tapi tuh lama-kelamaan kok makin nggak masuk akal nih. Kamu udah kerja di mana-mana tapi tetap gini gitu, semangatnya tuh nggak ada gitu. Semangatnya tuh nggak ada, benar-benar nggak ada, kayak bangun pagi tapi beda lah gitu. Maksudnya sampai tetangga pun biasa ngomong, biasa kan Bang Gio tuh rajin gini tuh Bang, kayak bangunnya siang kayak gitu lah maksudnya. Jadi ya pokoknya 180 tuh bukan dia gitu maksudnya. Jadi berbalik lebih ke suasana di rumah, lebih ke suara. kalau saya pribadi Kalau dia tuh lebih nggak nyaman di rumah. Iya. Ini nggak ada rasa apa-apa ya? nggak ada Pak. Mual pun enggak. Coba kita cek lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Keluar sisa-sisa yang masih ada di badan. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ya, keluar. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Keluaran mulut, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Keluar yang di kepala. Innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ya, keluar. Keluaran mulut. Letakkan tangan kanan di dada. Tangan kanan di dada, dorong ke leher terus ke mulut. Dorong ke leher terus ke mulut. Terus ke mulut. Iya, keluar lewat mulut. Keluar. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Iya, muntahkan. Iya, keluar. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Ya, muntahkan. Keluar yang tersangkut di leher. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dorong ke mulut. Iya. Apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan leluhur, dengan kakek nenek, dengan orang tua yang sekarang turun mengikuti, mendampingi, yang tinggal di badan ini, hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Kalau kamu benar ada di badan ini, silakan pergi, silakan keluar.
Keluar lewat muntah atau sendawa. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. 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 Ya, keluar yang masih ada di leher. Dorong ke mulut. Yang nyangkut di leher. Iya, dorong ke mulut. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Minum. Lebih ringan lagi. Alhamdulillah. Tapi kan kayak ada yang mau keluar dari leher, cuman nekan ke dada jadinya nggak bisa kayak orang mau muntah gitu, kayak lebih sesak. Tadi tuh. Sekarang masih nak? Ada sih, cuman. Oh, yang tadi tuh. Cuman mau dikeluarkan tuh, jadinya susah untuk bernafas. Iya. Kayak gini, ada penjahat nih di rumah kan. Terus kita suruh keluar. Kita dorong sampai di pintu tuh dia berpegang. Bertahan kan. Ya itu, makanya saya bilang dorong dari leher dorong ke mulut. Karena emang perlu secara mekanis juga jadinya. Udah didorong tuh biasanya keluar ya. Dengan izin Allah. Apa yang dirasakan sekarang? Rasa lebih ringan. Masih ada rasa tidak nyaman? Tidak ada? Alhamdulillah. Tidak ada rasa apa? Alhamdulillah. Coba kita cek lagi ya. Siapa tahu masih ada. Cuma agak pusing mungkin karena muntah. Berat kah? Pusing gitu, kayak masuk angin. Pusing. Coba di ini, kepalanya, gini kan. Keluar apabila masih ada. Keluar sisa-sisa yang masih ada. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oke, cukup. Hilang? Alhamdulillah. Sendawa. Dia reaksinya emang gitu ya, Pak. Iya. Kayak sendawa, maksudnya kayak kita ngeliat sendawa itu nggak wajar gitu kan. Iya. Dalam persekian menit dia bisa puluhan kali. Iya. Saya nggak tahu pasti juga ya. Kan ada orang tanya gini, ngapa sih orang di ruqyah tuh muntah? Sendawa. Yang paling sering kan itu, sendawa, muntah, atau batuk. Apa itu kali ya katanya, apa jin itu kan gas katanya. Gas, jadi kalau dia keluar dari badan tuh seperti itu katanya. Ya mungkin aja sih. Saya pun nggak tahu pasti juga. Tadi saya juga sempat itu Pak, maaf nih. Saya berpikir umum apa ya? Apakah tersugesti karena ada plastik tadi di depan mulut? Makanya tadi pas disuruh tangan megang dada sebelah kanan diarahkan keluar ke mulut. Makanya tadi saya aja biarkan ya. Kan saya pengen tahu reaksi ini. Kalau kantong tidak di depan mulut, apakah dia muntah atau enggak gitu? Ternyata memang dia muntah. Ternyata dia muntah gitu. Iya. Reaksinya sama dengan tidak mesti kantongnya harus di depan, dia menunggu muntah dulu.
Dan iya sih. ada juga orang berpikiran itu tuh ke sugesti itu katanya, disugesti, pasien tuh disugesti. Soalnya dulu tuh Pak, sebelum nikah tuh istri tuh kan pernah berobat juga. Tapi bukan itu nih, bukan ustadz, bukan Ustaz itu. Yang ada bawa adik. abang itu. Bukan Ustaz ya. Jadi dulu tuh istri tuh badannya nggak bisa gemuk, banyak makannya banyak. Saya kan pacaran 9 tahun dari kuliah, dari sekolah makan. Jadi sini orangnya mikirnya tuh yang realistis ya Pak. Kalau situ orang kayak gitu, dalam artian tuh bukan nggak percaya, kita hidup berdampingan dengan alam lain, jin dan manusia berdampingan hidup. Jadi saya berpikirnya kayak gitu Pak. Jadi setelah kejadian itu berapa kali ngantar istri, calon istri lah waktu itu kan, berobat. Jadi saya langsung ditembak, langsung dikasih omongan sama yang obatnya. Kamu tuh orang ngiyel ya, dibilang gitu. Saya bilang, padahal saya ini dari mimik muka, gerak gestur tubuh pun saya nggak ada mencerminkan. Kalau saya diam, jangan memperhatikan. Istrinya ngomong, kamu ini orangnya agak ngeyel ya, dia bilang. Pasti nggak percaya kan? Saya bukan nggak percaya. Jadi saya bilang, bukan saya nggak percaya, tapi saya ngeliat kayak gini karena nggak umum bagi saya kan, maksudnya gitu Pak. Nggak umum bagi saya tuh, jadi saya maksudnya percaya nggak percaya bahwa waktu belum jadi istri itu gini ada yang ikut atau ada yang di badannya lah kayak gitu. Jadi saya tuh masih ya biasa aja ikhtiar. Mungkin kalau makannya memang benar setelah berobat tuh langsung bagus, setelah dibuang yang ikut di badan tuh langsung badannya langsung muka raut muka itu Bener kayak laki-laki gitu. laki-laki. Setiap orang lihat tuh sakit ya. 2 minggu sekali infus ya teh. Makan sehari bisa 5 kali loh Pak, makan. dari pacaran. Tapi infus Tapi 2 minggu sekali. badannya cuma 37 kilo. 37 kilo. 37. Ini berapa? Seminggu sekali. Enggak lah, 50-an. 50. Kan? Kan lebih kecil lagi. Kayak anak gitu, kayak vertigo gitu. vertigo. Itu pasti Ada aja sakitnya gitu ya. pingsan. Iya. Jadi Nggak punya kawan. dibilang sama istri yang obat itu kan, kalau kau tak percaya, dibilang bahasa gitu lah sini, kalau kau tak percaya, kakak suruh dia duduk di atas mobil kau di luar ya, dibilang. Ternyata benar, disuruh duduk, mobil tuh bunyi gelebuk, katanya, alarmnya langsung bunyi, alarm sensor maling tuh langsung bunyi. Dari situlah langsung saya tuh agak langsung percaya gitu. Iya. Oh iya ternyata Iya. Iya. Ya itu terlepas dari itu ya. Dia itu kayaknya dukun ya. Kalau kayak gitu tuh kita bilang dukun. Yang kayak gitu tuh paranormal gitu. Yang model gitu tuh biasanya itu paranormal. Makanya maaf tadi itu kayak kantong, kan saya ngeliat Pak istri saya kan suka ke orang ini kan tipikalnya ada yang suka tersugesti, cepat tersugesti, ada yang enggak kan gitu. Apa ke kantong ditaruh di depan mulut dia akan muntah atau enggak, ternyata enggak. Ternyata memang. Terus dari sendawa pun enggak normal kalau bagi saya sih. Iya. Pas sekian menit bisa puluhan kali gitu. Iya. Orang yang model kayak tadi tuh itu ada 2. Ada yang benar, maksudnya dia benar-benar bisa. Ada yang cuma nipu. Ada. Kan kayak mereka tuh ada tingkatannya juga. Istilahnya tuh ada yang sakti, ada yang enggak sakti gitu. Biasa aja. Habis itu makannya masih tetap kayak biasa tuh, bisa sehari bisa 5 kali, tapi berat badannya langsung naik. Iya. Raut mukanya ya kayak orang gimana sih, kayak orang sehat lah gitu. Iya. Kalau yang memang sakti, memang benar dia punya ilmu tuh, maksudnya itu ilmunya itu dari jin, paranormal tuh, dia bisa nerawang, dia bisa tahu gimana kita kayak tadi tuh, ini kayaknya orang ini nggak percaya nih istrinya nih, jadi dia bisa ngomong, kamu nih kayaknya ngeyel misalnya, kamu nih kayaknya nggak percaya. Itu tuh bisikan atau berita dari jinnya. Iya. Mereka tuh dibantu jin gitu. Padahal memang dalam hati saya tuh lagi istilahnya Nantang. lagi membantah lah gitu. Nah. Dalam artian tuh bukan ngeyel, bukan ngolok atau lagi membantah. Dalam hati itu berkata, ini benar Iya. tidak sih gitu. Saya juga punya teman, dia cerita waktu itu dia ngantar temannya berobat, dia nggak tahu bahwa yang ngobat ini ternyata dukun. Dia cuman ngantar. Nah pas sampai di situ dia mulai curiga,
Ini ibu-ibu nih pertama ndak pakai jilbab. Terus ngerokok. Pokoknya nyeleneh lah dia, nyentrik. Nah, gitulah. Nah, disuruhnya duduk temannya tuh. Nah, si teman saya ini nunggu di luar. Dia bilang gini, benarkah ini nih? Maksudnya bisakah? Emang sakti kah gitu? Kayak gitulah. Langsung nenek itu bilang gini, kamu yang di luar jangan ini ya katanya, jangan banyak omong katanya. Kalau kamu memang mau nantang saya, sinilah katanya. Kaget dia. Saya ngomong dalam hati katanya. Tahu dia dok katanya. Tahu dia nenek itu. Gila. Kalau kayak bapak gini kan, maksudnya ini saya lihat juga Pak, kita orang Muslim. Tapi hati saya tuh nggak ada bertentangan. Ngikut aja, karena ini kan medianya pun sesuai dengan syariat itulah. Gitu kan. Iya. Kalau itu kan, itu apa bilang bisa dikategorikan dukun, maksudnya gitu. Makanya hati saya tuh kayak benar kan enggak sih gitu. Iya. Kayak, kalau secara ilmu syariah itu salah ya. Yang dilakukan itu salah. Cuman maksud saya yang tadi dia bilang, nih kalau kamu tidak percaya lihat ya. Saya suruh dia, maksudnya makhluk itu, saya suruh duduk di mobil kamu kalau kamu tidak percaya. Terus tiba-tiba mobil kayak ada bunyi, bruk gitu kan. Terus alarmnya bunyi itu. Kan benar gitu kan. Nah, itunya benar-benar aja sih gitu. Kalau memang dia pakai jin itu ya benar-benar aja. Cuman caranya itu kalau secara syar'i salah gitu. Itu kan meminta bantuan kepada jin. Itu perbuatan syirik. Makanya yang model gitu tuh disebutlah dukun, disebut paranormal. Ya gitulah. Nah, kemudian kenapa sih kalau di ruqyah muntah? Kenapa itu? Kalau aslinya itu yang contoh pertama kali menyuruh kayak gitu tuh Nabi SAW. Waktu itu Nabi, ada sahabat datang katanya, ini teman kami ini ada yang kerasukan gitulah. Terus Nabi datang, anak itu tuh ya kerasukan. Lalu Nabi katakan gini, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Terus Nabi tepuk dadanya. Kok saya enggak mungkin lah nepuk dada kan? Pasiennya perempuan kayak gitu. Intinya tuh ditepuk. Ukhruj ya adu Allah. Nabi itu mungkin waktu Nabi mengatakan keluarlah wahai musuh Allah, mungkin Nabi Allah lihat kan memang ada setan nih di badannya nih, makanya anak ini nih kesurupan kayak orang gila gitu. Nah, kalau macam saya ini kan saya nggak bisa lihat jin, saya nggak tahu di badannya ada jin, makanya perintahnya gini, apabila ada jin di badan ini keluarlah. Kalau saya cuma bilang keluar, misalnya nih jinnya keluar lewat ujung jari, set, atau lewat ujung tangan, set, atau lewat ubun-ubun, set, atau lewat dada, rasanya tuh gimana ya, kurang real gitu. Dan saya pun jadinya nggak tahu udah keluar apa belum. Makanya yang paling dan karena memang yang paling sering itu muntah atau sendawa, makanya kalimat perintahnya itu umum memang saya pakai ke semua pasien. Apabila ada jin yang sebelum muntah tuh di belakang ini kayak ada yang jalan. Nah ya. Apabila ada jin di badan ini, sila keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, gitu kan? Itu mungkin bagi orang lain kayak dia ini ngasih sugesti nih Puruke nih, oke lah kalau itu dikatakan sugesti. Tapi bukan itu tujuan saya. Maksudnya itu saya bicara ke jinnya. Cuman saya enggak tahu pasti juga ada jin kan enggak gitu kan. Beda dengan Nabi tadi. Nabi itu mungkin Allah perlihatkan nih ada setan yang menempel di badan anak ini. Makanya disebut ukhrujnya Allah. Tapi tanda ada jin di badan itu ada. Tandanya itu ketika dibacakan ruqyah, kepala jadi berat. Ketika dibacakan ruqyah, dada jadi sesak. Ketika di ruqyah berdebar-debar. Ketika di ruqyah seperti ada kedutan-kedutan kayak jalan-jalan gitu kayak tadi tuh di punggung pindah-pindah. Ketika di ruqyah merinding. Itu tanda ada jin di badan seseorang. Nah, suami kan enggak ada ngerasa tuh, berarti enggak ada di badannya. Adanya di sini. Itu. Pertanyaannya, nah kemudian ketika dikatakan keluar dari badan ini, kan tadi tuh sendawa tuh atau muntah terus terasa tertahan, terus terasa masih berat kan? Nah kalau seperti itu keadaannya, langkah selanjutnya adalah menepuk atau mengusap. Itu yang saya lakukan. Tadi kan saya suruh suaminya tolong tepuk.
tolong diusap, didorong gitu, biar dia keluar secara mekanis saja gitu. Nah, ketika sudah muntah atau sendawa, lalu terasa ringan, was-wasnya hilang, pandangan jadi lebih terang, itu tandanya jinnya sudah pergi. Dan itu pun asumsi juga. Saya tidak bisa memastikan loh gitu. Itu kebanyakan tuh kayak gitu. Makanya kita kesimpulan ini kalau memang udah keluar, terus dibaca ruqyah tidak muntah, tidak mual lagi, terus badan dari berarti udah keluar jinnya gitu. Karena yang kayak gini ini kan dari pengalaman nih. Akhirnya kita catat gitu, tandanya gini. Lalu kita follow up pasien. Setelah kemarin ruqyah, saya tidak mimpi buruk lagi, saya tidak mudah marah. Berarti memang udah benar keluar gitu. Nah, gitu. Akhirnya kesimpulannya gitu. Berarti kalau jinnya ada di badan tuh tanda yang gini, tanda aja udah keluar begini gitu. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah Allah mudahkan prosesnya. Saya rasa cukup. Semoga setelah ini Allah buka jalannya, pekerjaannya lancar lagi, rumah tangganya harmonis, tenang, tidak ada gangguan lagi ya. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya. Amin. Alhamdulillah.